Tetap pejamkan matanya, putar jarinya. Ujungnya jari tekan tulang di bawah alis. Kemudian bola matanya sedikit ditekan. Tetap pejamkan mata, arahkan ke telinga. Ya, tutup lubangnya. Ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tarik ke belakang. Jangan dulu buka mata kalau badannya belum hangat atau merinding. Kalau udah hangat langsung buka pelan-pelan. Nanti mata akan berair, 10-15 detik kemudian matanya terang benderang. Kalau nggak percaya, buktikan. Ya, buktikan. Ini ya, karena Allah sendiri berfirman dalam Az-Zariyat ayat 21, di dalam tubuh manusia ada kebesaran Allah bagi yang mau memperhatikan. Karena tubuh kita itu hebat, teman-teman. Mampu menyembuhkan dirinya sendiri, mampu mengobati dirinya sendiri, mampu memperbaiki lukanya sendiri. Yuk, sekarang saya tanya lagi, kita buktikan bersama-sama, teman-teman. Ada nggak di sini yang sering masuk angin? Ada nggak di sini yang sering masuk angin? Mudah sekali mabuk perjalanan, gampang ngedrop, gampang sakit-sakitan, gampang lelah, atau sering sakit kepala, sering kelayangan, atau mungkin punya gangguan kecemasan. Ada nggak, teman-teman? Ada. Yang gampang banget masuk angin. Keluar rumah dikit masuk angin, naik kendaraan masuk angin, naik kendaraan mabuk perjalanan. Gampang ngedrop, gampang sakit kepala, takut sama dingin, gampang capek, gampang gampang sakit-sakitan. Ada. Yuk ikuti terapinya. Buktikan bersama-sama. Buktikan. Sesuatu yang sangat mudah diajarkan oleh Rasulullah, dampaknya sangat luar biasa. Yuk, pegang pundaknya seperti ini, teman-teman. Yuk, pegang pundaknya seperti ini. Yang sering masuk angin, yuk pegang pundaknya kayak gini. Pundaknya dipegang ya, seperti ini ya. Dipegang. Udah? Yang kanan boleh, yang kiri boleh. Bebas, yang mana aja. Bebas. Yuk praktekin bersama-sama. Pegang pundaknya seperti ini. Udah? Sekarang pejamkan matanya. Ikuti ya, pejamkan matanya. Relax. Badan tegak lurus, jangan bungkuk. Sekarang tarik nafas perlahan dari hidung sampai penuh. Hembuskan lewat mulut, dalam hati ucapkan Allah. Sekali lagi tarik nafas perlahan dari hidung. Hembuskan lewat mulut, dalam hati ucapkan Allah. Ikuti doanya yang diajarkan oleh Rasulullah. Bismillah. 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 A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma'ajidu wa uhadiru. Sekarang tarik nafas yang panjang. Tahan nafasnya, baca Al-Fatihah 1 kali, tahan nafas, mulut tetap diam. Selesai Al-Fatihah, hembuskan nafasnya lewat mulut perlahan, lalu buka matanya. Yuk, sekarang lihat, ucapkan dalam hati innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pencet pundaknya yang tembal, tarik. Pencet lagi, tarik. Cukup 3 kali, pencet tarik. Sekarang pundak satunya, pencet tarik. Pencet lagi, tarik. Pencet lagi, tarik. Yuk, sekarang tengkuk lehernya. Yang sering sakit kepala, sering kelayangan. Yuk, tengkuk lehernya. Sini. Pencet, tarik antar rambut dan kulit ya. Turun ke bawah. Turun lagi ke bawah. Yuk. Sekarang lipat daun telinganya. Dilipat. Jangan kaget kalau sakit. Jangan kaget kalau gatel. Apalagi teman-teman yang punya masalah vertigo, migrain, atau insomnia. Ini bisa salah satu ikhtiarnya. Yuk, sekarang cubit-cubit punggung tangannya. Punggung tangannya dicubit-cubit, teman-teman. Usahakan penuh ya area punggung tangan. Pergelangan tangan juga dicubit-cubit sampai ke lengan. Naik ke atas. Jangan kaget kalau merinding. Ya, sekarang punggung tangan satunya lagi. Cubit-cubit, teman-teman. Pergelangan tangannya juga. Ke lengan. Naik ke atas. Ya, terakhir yaitu pergelangan kaki. Maaf, saya contohkan, saya angkat kaki saya. Maaf kalau nggak sopan, teman-teman prakteknya jangan diangkat kakinya. Yuk, maaf ya. Ini pergelangan kaki. Cubit sini, tarik. Ya, cubit, tarik. Bagian dalam, bagian luar, lalu punggung kakinya.
Dah. Sekarang kaki satunya lagi. Pergelangannya dulu, cubit-cubit. Bagian dalam, bagian luar, lalu punggung kakinya. Dah? Bismillah. Sekarang dalam hitungan 1, 2, 3. Jawab jujur teman-teman. Siapa di sini yang langsung sendawa? Badan langsung hangat, keluar keringat hangat, badan langsung segar, ngantuk langsung hilang, mata langsung terang, muncul semangat. Sok, siapa teman-teman? Dah. Langsung sendawa, badan langsung hangat, keluar keringat hangat. Sok, matanya langsung terang gak? Sok, muncul semangat gak teman-teman? Ya, ini bukti sembuh itu mudah, sembuh itu murah, sembuh itu gratis. Ikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi kita, enak penyakit apapun itu sembuhnya teman-teman. Silakan teman-teman praktekkan, ya. Silakan teman-teman praktekkan. Ketika teman-teman sedang merasa nggak enak badan, lagi mual, lagi pusing, lagi masuk angin, apalagi mabuk perjalanan, silakan dipraktekkan terapi ini. Ya, silakan dipraktekkan terapi ini. So, enak nggak ke badan? Enak nggak ke badan? Enak ke badan? Enak nggak? Terang nggak matanya? Terang nggak matanya? Ya, ada bukunya nggak? Ada namanya Kitab Thariqus Syifa. Enak nggak? Enak kan? Langsung terang kan? Sok dipraktekkan. Kenapa? Di dalam Al-Quran sendiri sudah disebutkan. Az-Zariyat ayat 21 dibuka teman-teman. Di dalam tubuh manusia ada kebesaran Allah. Maka perhatikan. Karena tubuh manusia itu hebat. Mampu menyembuhkan dirinya sendiri, mengobati dirinya sendiri, mampu memperbaiki lukanya sendiri. Apalagi ketika berpuasa, organ tubuh istirahat bekerja, mereka memperbaiki dirinya, mengeluarkan kotoran dan penyakit. Secara medis namanya detox. Itulah kenapa orang ketika berpuasa aroma mulutnya sedikit bau. Ya, aroma mulutnya sedikit bau. Nah, bagi teman-teman setelah diterapi seperti ini kok merasakan hangat badannya, segar badannya, sendawa, keluar keringat hangat, mata terang, selamat. Itu tanda tubuhnya normal. Bagi teman-teman yang merasa mual, merasa merinding, merasa pusing, keluar keringat dingin, atau mungkin merasa mendadak pengen BAB, itu tanda tubuhnya sedang tidak baik-baik saja. Jika ini bukan bulan puasa, saya ajarkan di dalam kitab, namanya Kitab Tibun Nabawi. Bagaimana cara mengeluarkannya? Dengan cara dibatukin sampai muntah. Dituliskan dalam kitab. Karena bulan puasa, kita lagi puasa, maka nggak usah dimuntah. Oke, langsung enak badannya teman-teman. Ya, bagi yang tidak enak ada apa di situ? Nah, penjelasannya ada dalam kitab. Disebabkan karena apa? Pertama, adanya air liur setan di dalam tubuh kita. Jangan diketawain. Ini ada kitabnya. Apa sih efek air liur setan? Sok, yang merasa merinding, merasa mual, merasa pusing, merasa mual. Sok, efek air liur setan. Habis wudhu, kentut. Itu enggak? Habis wudhu, kentut. Wudhu lagi, kentut lagi. Sholat baru takbir, mual. Baru 1 rakaat, lupa rakaat. Lihat, setan diciptakan dari api. Namanya api takut dengan dingin, takut dengan air, takut dengan angin. So, Anda punya penyakit nggak? Yang dimana penyakit Anda takut sama kipas angin, takut sama dingin, takut masuk angin, kemana-mana pakai jaket, pakai kaos kaki karena takut masuk angin. Kemudian kalau mandi juga takut sama air, sekalinya mandi jadi jarang mandi, harus pakai air hangat. Tuh teman-teman. Dari mana datangnya itu? Rasulullah bersabda, makan dan minumlah dengan tangan kanan, jangan makan dan minum dengan tangan kiri. Karena makan minum dengan tangan kiri, makan minum bersama, nah itu udah tahu. Yang kedua, makanan dan minuman yang terbuka di malam hari, dimakan lagi di besok paginya. Nggak boleh, apalagi di bulan Ramadan. Waktu kita berbuka ada makanan yang nggak habis, kalau kita tidak ingin mubazir, simpan makanan itu dengan baik. Jangan dibiarkan terbuka di ruangan. Karena boleh jadi ada virus, bakteri, debu, kecoa, cicak, binatang-binatang lainnya. Ada juga makhluk malamnya. Nah itulah kenapa Islam itu indah, mengajarkan diri kita untuk melakukan kebaikan. Kemudian yang ketiga, dari mana penyebabnya? Makanan dan minuman yang buruk namanya. Bakso setan, mie setan, seblak setan, pentol setan, nasi goreng gila, es pocong, dan lain sebagainya. Itu nggak boleh dimakan. Itu kalau teman-teman mau mengikuti syariat agama. Kalau mau membantah, silakan. Kemudian, dari mana datangnya lagi? Diajarkan dalam kitab. Nama kitabnya apa? Syama'il Muhammadiyah. Rasulullah ketika nguap tutup mulut.
Kenapa tutup mulut? Karena ketika membuka mulut setan masuk. Itu sabda Rasulullah. Maka ikuti kalau lagi nguap tutup mulutnya. Apa sih manfaatnya? Ketika mulut kita ditutup, angin akan keluar lewat hidung. Yang punya masalah sinus, yang punya masalah polip, yang punya masalah resdung akan keluar aroma amis. Semakin rutin kita nguapnya ditutup, penyakit-penyakit hidung insya Allah sembuh. Ketika kita nguap, mulut kita ditutup akan keluar air mata. Air mata yang keluar pegang, berpasir. Yang punya penyakit mata, apapun penyakit matanya, masalah syaraf mata dan lain sebagainya, insya Allah sembuh. Ketika kita nguap, mulutnya ditutup, apa manfaatnya? Angin akan keluar dari telinga. Yang punya masalah vertigo, sok, insya Allah sembuh teman-teman. Ya, indahnya hidup dengan Al-Quran dan Sunnah. Semuanya ada manfaatnya, semua ada kebaikannya. Seperti itu ya teman-teman ya. Seperti itu ya. Silakan diikhtiarkan. Ya. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Itu doanya. Ya, itu seperti itu. Itu kita baru satu terapi. Bahkan dalam kitab ada satu terapi lagi teman-teman. Di mana terapi yang ini memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Apa manfaatnya? Yang pertama, mengeluarkan segala yang kotor, segala yang buruk, segala yang tidak baik, segala yang mengganggu, segala asbab sakit, segala penyakit, segala sihir dan gangguan gaib. Itu manfaatnya yang pertama. Yang kedua, disebutkan dalam kitab, sempurnanya kembali sel-sel tulang kita, sendi-sendi kita, syaraf-syaraf kita, seluruh organ dalam tubuh kita sempurna kembali. Segala yang kotor itu apa? Contoh, kotoran syariat dan kotoran hakikat. Kotoran syariat, kotoran yang kelihatan kasat mata. Debu, daki, belek, upil, ketombe, itu kotoran syariat, kelihatan mata. Kotoran hakikat, kotoran yang tidak kelihatan mata. Contohnya seperti apa? Tadi, teman-teman yang mengikuti praktek terapinya, ada yang mual, ada yang merinding, ada yang keluar keringat dingin, itu kotoran hakikat. Dari mana datangnya? Air liur setan. Disebutkan dalam kitab. Nah, yang kedua, segala yang mengganggu. Maaf, segala yang buruk dulu. Segala yang kotor dan segala yang buruk. Segala yang buruk itu apa? Sifat perilaku perbuatan kita yang buruk, yang berdampak buruknya dalam tubuh kita. Contoh, perilaku buruk, habis makan tidur, muncul kolesterol. Sok, lakukan terapi ini, insya Allah bisa jadi jalan sembuh untuk kolesterol. Atau perbuatan yang buruk, rusak silaturahim, muncul penyakit stroke, insya Allah untuk penyakit stroke juga bisa jadi jalan sembuhnya. Atau mungkin sifatnya buruk, orang yang hobinya marah-marah, punya penyakit darah tinggi, insya Allah sembuh darah tingginya. Atau yang punya sifat buruk, sifatnya serakah, muncul gatal-gatal dalam tubuh, insya Allah segala gatalnya sembuh. Atau mungkin punya perilaku yang buruk, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, sehingga muncul asam lambung, insya Allah sembuh asam lambungnya. Yang ketiga, yang kotor, yang buruk, yang tidak baik. Segala yang tidak baik itu apa? Segala yang tidak baik, ketika kita makan, kita nggak tahu ternyata di dalam makanan itu ada pengawetnya. Kenapa? Ternyata di dalam makanan itu ada bahan kimia berbahayanya. Itu kan gak ada baik untuk tubuh kita. Sehingga berdampak pada batu empedu, batu ginjal, usus buntu, radang usus, dan lain sebagainya. So, lakukan terapi ini, insya Allah jadi jalan sembuhnya. Yang keempat, segala yang mengganggu. Orang yang kehidupannya selalu terganggu. Contoh, wudu, kentut. Lagi sholat, ngantuk. Atau datang pagi, takut. Datang siang, takut. Datang maghrib, mencekam. Mau makan ini takut, mau makan itu takut, mau ngapain aja takut. Ada nggak yang punya penyakit itu? Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Orang-orang anxiety, orang-orang panic attack, orang-orang skizofrenia. Praktekin terapi ini, insya Allah jadi jalan sembuh. Yang kelima, yang keenam, segala asbab sakit dan segala penyakit tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali, segala asbab sakit, segala penyakit. Berarti apa? Semua penyakit. Silakan diikhtiarkan. Yang ketujuh, segala sihir dan gangguan goib, apapun jenis sihirnya, apapun gangguan goibnya, mau santet, mau sihir, mau guna-guna, apapun itu, inilah salah satu jalan sembuhnya. Manfaat yang kedua, sempurnanya kembali sel-sel tulang kita, sendi-sendi kita, syaraf-syaraf kita, seluruh organ dalam tubuh kita, sempurna kembali. Radang sendi, asam urat, rematik, encok, osteoporosis, saraf kejepit, penyakit stroke, radang usus, asam lambung, batu ginjal, batu empedu, usus bocor, jantung bocor, paru-paru basah, saraf otak bermasalah, apapun organ tubuh kita yang punya masalah, Allah sempurnakan kembali. Ya, lihat teman-teman, buka Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 20 ayat 21. Di dalam bumi ada kebesaran Allah, di dalam tubuh manusia ada kebesaran Allah. Bagi yang yakin.
Bagi teman-teman yang yakin, diajarkan oleh Rasulullah, cukup tempelkan tangan di bagian tubuh yang sakit, akan berkurang penyakitnya, bahkan bisa jadi jalan sembuhnya. Sempurna kembali sel-sel tulangnya, sendi-sendinya, syaraf-syarafnya, seluruh organ dalam tubuhnya. Bagi yang yakin, kerjakan. Az-Zariyat ayat 20-21. Bagi yang yakin, silakan kerjakan. Caranya bagaimana? Kita pegang langsung boleh? Boleh. Namun alangkah lebih baiknya unsur alamnya kita masukin, yaitu dengan melakukan terapi mandi. Silakan teman-teman setiap kali mandi, baik mandi sore maupun mandi pagi, praktekin terapi ini. Memiliki manfaat yang sungguh sangat luar biasa, teman-teman. Cara terapinya bagaimana? Sederhana. Nggak ada yang ribet, nggak ada yang mahal, nggak ada yang beli-beli, nggak ada. Cukup mandi sebagaimana kita mandi, cuma ada caranya. Caranya bagaimana? Yang pertama, teman-teman. Nih, caranya yang pertama. Pastikan wadah yang untuk mandi, wadahnya bersih. Wadahnya bersih. Mau pakai ember, boleh. Mau pakai baskom, boleh. Mau pakai bak mandi, boleh. Silakan. Pastikan wadahnya bersih. Yang kedua, pastikan airnya baru ngalir. Mungkin baru dari kran atau ngambil pakai gayung. Intinya air yang baru. Yang ketiga, aduk air itu dengan putaran ke kiri. Pakai tangan kanan kita. Jika tangannya stroke, bisa pakai tangan kiri. Ya, intinya aduk dengan tangan kanan kita, diaduk ke kiri. Kenapa harus ke kiri? Kenapa tidak ke kanan? Kanan adalah putaran dunia sebagaimana putaran jarum jam. Kiri adalah putaran akhirat sebagaimana orang tawaf mengelilingi Ka'bah. Bukan hanya putaran akhirat saja. Kiri adalah putaran alam semesta. Kiri adalah hakikat dan kekuatan itu sendiri. Coba teman-teman perhatikan. Teman-teman yang rumahnya dekat dengan sungai, dekat dengan air, dekat dengan selokan, terkadang air membentuk pusaran secara alami. Kemana arah pusarannya? Ke kiri. Kalau tidak percaya, buktikan. Teman-teman punya wastafel, tutup wastafelnya, penuhi dengan air. Airnya penuh, ambil penutupnya. Airnya akan habis, berkurang, membentuk pusaran. Kemana pusarannya? Ke kiri. Kalau nggak percaya, buktikan. Teman-teman pernah melihat MotoGP? Formula One, balap sepeda, balap sepatu roda, apapun jenis balapan yang profesional. Kemana putaran sirkuitnya? Ke kiri, teman-teman. Nggak ada balapan profesional putaran sirkuit ke kanan. Nggak ada. Kenapa? Karena melawan hukum gravitasi bumi. Pembuluh darah bisa pecah. Orangnya bisa mati. Kalau nggak percaya, teman-teman buktikan. Teman-teman jogging keliling rumah 3 putaran aja. Mutarnya ke kanan. Kalau nggak pusing, mual, muntah, teman-teman. Ya, kalau nggak pusing, mual, muntah, bahkan bisa pingsan. Karena melawan hukum gravitasi bumi. So, teman-teman kalau naik motor, belok kiri sama belok kanan enakan mana? Perhatikan lagi, teman-teman. Kenapa ulama-ulama kita terdahulu selalu mengajarkan, ibu kalau mau masak, ngaduk ke kiri. Kalau mau nyuci beras, diaduk ke kiri. Kalau mau bikin minuman, diaduk ke kiri. Kenapa ulama-ulama kita terdahulu selalu mengajarkan diaduk ke kiri? Karena kiri adalah putaran akhirat. Kiri adalah putaran alam semesta, hakikat dan kekuatan itu sendiri. Dan inilah penjelasannya. Maka silakan diaduk ke kiri, teman-teman. Ya, aduk ke kiri. Kemudian, berapa kali nggak usah dihitung. Yang penting kelihatan airnya muter. Kalau airnya udah muter, ambil 1 gayung. Air yang 1 gayung ini bawa keluar kamar mandi. Taruh di meja duduk yang manis. Doakan airnya. Apa doanya? Disebutkan dalam kitab. Pertama, bacakan 3 surat kul. 3 surat kul itu apa? Kulhu, kul falak, kunas. Apal teman-teman? Kulhu, kul falak, kunas. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Masing-masing 1 kali. Kemudian bacakan ayat kursi. Bacakan Al-Fatihah masing-masing 1 kali. Lalu kita doakan, ya Allah, hamba mohon kepadamu, ridhoi ikhtiar hamba untuk menjemput sehat dan sembuh darimu. Bacakan Al-Fatihah, tiupkan. Air yang digayung yang sudah didoakan, teman-teman campurkan lagi di bak mandinya atau di embernya. Kemudian persiapan untuk mandi. Bagaimana mandinya? Jika Anda laki-laki, tutup 1 wilayah. Jika Anda perempuan, tutup 2 wilayah. Jika tidak ada penutup, maka jongkok mandinya. Kenapa harus jongkok? Kenapa harus ditutup? Kan kita di dalam kamar mandi, ruangannya tertutup. Betul, di dalam kamar mandi ruangan tertutup. Kita terhindar dari pandangan manusia, namun belum terhindar dari pandangan makhluk gaib. Inilah indahnya agama kita. Perkara mandi saja kita dijaga. Maka ikutilah aturan-aturan agama kita.
Kemudian bagaimana cara mandinya? Siram dulu kaki kanan. Dari bawah disiram sampai ke pinggang. Siram lagi kaki kiri dari bawah sampai ke pinggang. Lalu siram badan kita dari punggung kanan dulu. Lalu siram badan kita dari punggung kiri dulu. Kemudian siram kepala kita. Pastikan semuanya basah. Ketika semuanya basah, inilah terapi yang harus teman-teman lakukan. Diajarkan oleh Rasulullah, tempelkan tangan di bagian tubuh yang sakit akan berkurang penyakitnya. Kalau teman-teman punya penyakit di tangan, tempelkan tangannya, usap tangannya. Punya penyakit stroke di tangan, usap stroke-nya. Punya penyakit di lambung, usap lambungnya. Punya penyakit di lutut, usap lututnya. Atau teman-teman yang punya saraf kejepit, lihat. Seperti gerakan sholat, seperti orang ruku, pegang pinggangnya, usap ke belakang. Atau teman-teman pengen sehat seluruh badannya, maka dari ujung kepala kita usap-usap, wajahnya kita usap, matanya kita bersihkan, telinganya kita bersihkan, hidungnya masukin kelingking, mulutnya masukin jari, sampai ke bawah, usap semuanya. Nanti ketika diusap semuanya, jangan kaget teman-teman. Jangan kaget. Kenapa? Karena teman-teman akan merasakan kedinginan. Badan langsung dingin. Ada juga yang sampai langsung muntah, ada juga yang langsung diare. Semua orang beda-beda reaksinya. Ada juga yang kebalikannya, justru merasakan hangat. Baik merasakan dingin maupun merasakan hangat, kedua-duanya sama-sama bagus. Kenapa? Bagi teman-teman yang setelah diusap kok merasakan dingin, itu tanda Allah keluarkan segala yang kotor, yang buruk, yang tidak baik, yang mengganggu asbab sakit, penyakit, sihir, dan gangguan gaib. Itu kalau yang merasakan dingin. Bagi teman-teman yang merasakan hangat, bersyukur. Kenapa? Peredaran darah dan oksigen lancar. Allah sempurnakan kembali sel-sel tulangnya, sendi-sendinya, syaraf-syarafnya, seluruh organ dalam tubuhnya sempurna kembali. Sehingga nanti kalau teman-teman rajin mandi dengan cara seperti itu, mau itu pakai terapi maupun pakai doa maupun nggak pakai doa, rajin mandinya caranya seperti itu, nanti tulangnya sempurna kembali teman-teman. Maksudnya sempurna kembali itu apa? Nggak ada asam urat, nggak ada rematik, nggak ada encok, nggak ada radang sendi, nggak ada persendian, organ tubuh normal, dan lain sebagainya. Itu salah satu manfaatnya teman-teman. Ya, itu salah satu manfaatnya. Maka silakan dilakukan. Nah, nanti kalau udah muncul rasa dingin, sudah muncul rasa hangat, segerakan. Untuk apa? Pakai sabun, pakai sampo, atau gosok gigi. Kenapa harus disegerakan? Karena kalau tidak disegerakan, dinginnya makin kuat. Hangatnya juga makin kuat. Maka segerakan pakai sabun, segerakan pakai sampo. Kemudian bilas sampai bersih teman-teman. Bilas badan ini sampai bersih, bilas. Ketika belum bersih airnya habis, tambahin lagi, bilas lagi teman-teman. Ketika udah bersih, segerakan pakai handuk, dikeringkan dan pakailah pakaian. Ingat, saya berpesan teman-teman, 3 jam awal teman-teman harus siap. Kenapa harus siap? Ini yang dimaksudkan namanya fase pembersihan, bagian daripada tazkiyatun nafas. Teman-teman akan merasakan badan yang kedinginan, badannya lemes, ada juga yang reaksinya diare, ada juga yang muntah-muntah, ada juga yang demam, ada juga yang gatal, ada juga yang pegelinu, ada juga yang pusing kepalanya. Itu semua tergantung dari penyakit kita dan perjalanan hidup kita masing-masing. Nanti jangan kaget setelah terapi kok badannya jadi lemes, kok jadi seperti orang demam, kok malah muntah, kok malah diare. Kenapa bisa seperti itu? Renungkan baik-baik teman-teman. Saya analogikan seperti ini. Kita punya baju. Baju yang kita kenakan, bajunya kotor, terkena najis. Boleh nggak teman-teman? Baju yang kotor, terkena najis, kita pakai untuk sholat menghadap kepada Allah. Boleh nggak teman-teman? Boleh nggak teman-teman? Kita pakai baju kotor, terkena najis, kita pakai untuk sholat. Boleh nggak teman-teman? Boleh nggak? Nggak boleh kan? Baju saja harus bersih ketika dipakai untuk menghadap Allah. Apa kabar diri kita yang tiap hari ngotorin diri dengan kesalahan, tiap hari ngotorin diri dengan dosa? Sedangkan kita semuanya akan berpulang kepada Rob yang Maha Suci. Apakah kita nggak dibersihkan dulu? Di alam dunia kita pasti akan dibersihkan dulu, sebagaimana dibersihkannya pakaian. Direndam dulu badan sampai kedinginan, dikucek-kucek, disikat, dikebrok, badan pegelinu. Kita dibilas, diputar-putar kepalanya sampai pusing. Kita diperas sampai diare, kita diperas sampai muntah. Kita dipanasi, dikeringkan, dijemur.
begitu kering disetrika, merasakan panas dingin luar biasa. Ini yang bagian daripada tazkiyatun nafas, dibersihkan diri kita teman-teman. Sebagaimana pakaian dibersihkan. Lihat ketika pakaian sudah dibersihkan, kemudian disetrika, nyaman gak kita pakai? Nyaman gak kita pakai? Pakaian yang sudah dicuci, kemudian disetrika, nyaman gak dipakai? Nyaman sekali kan dipakai. Begitupun diri kita, ketika sudah melakukan terapi ini, kita melewati fase pembersihan itu. Setelah itu akan merasakan sesuatu yang sungguh sangat luar biasa. Adanya ketenangan dalam hati, ketenangan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Adanya kebahagiaan dalam hati, kebahagiaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Merasakan ketenangan, ketentraman dalam hati yang sangat indah sekali teman-teman.